Halo guys, selamat datang kembali di Taras Network. Dan sekarang kita berada di kamar saya tercinta dengan acara baru kita, yaitu belajar film kali ya, belajar lebih umum ya, apa belajar sinematografi ya. Ya apapun nanti lah ya, di atas keputusan gue ya. Ya judulnya ini nih ya. Tapi yang jelas ya kan, ini adalah seri di mana gua akan membahas apa ya, seputar pengalaman gua gitu kan ya, pas lagi bikin film ya. Gua belum pernah sampai buat level layar lebar ya kan, layarnya masih kecil ya, masih pipi lah. YouTube ya, YouTube segini-gini layarnya masih levelnya ya, paling gede TV lah kan. YouTube sekarang bisa di TV kan, YouTube sekarang bisa di TV. Jadi gua akan membahas soal pengalaman gua membuat video-video ya kan, dan juga membuat short film ya, kebanyakan short film sih. Karena dulu gue latar belakangnya, buat lo yang belum tahu, gue dulu itu freelancer visual effect sebenarnya ya. Cuman kan karena dekat juga dengan beberapa sutradara dan juga ya orang-orang perfilman lah intinya. Jadi ya gue sambil belajar juga, jadi bisa lama-lama jadi kayak jatuhnya kayak apa istilahnya, one stand man, apa ya istilahnya, one punch man anime tuh, one fight man, one apalah istilahnya, apa sih? Apa istilahnya lah ya, pokoknya intinya semuanya serba sendirian gitu loh intinya. Karena di YouTube itu emang jujur kita tuh lebih ke indie, tapi diindikan lagi. Gila nggak? Udah indie diindikan lagi. Nggak ngerti kan lo? Sama gue aja nggak ngerti apa yang gue ngomongin bosan. Tapi intinya adalah maksudnya kita apa ya, kelompok orang yang jauh lebih kecil bahkan daripada PH gitu loh ya. Walaupun sekarang saat ini YouTuber pun banyak yang kalau mau jujur PH ke YouTube, kalau mau jujur malah gitu kan. Sinetronnya semua ke YouTube. Waduh, semua ke YouTube sekarang. Acara TV-nya ke YouTube, artisnya ke YouTube. Jadi YouTube tuh udah the future lah. Kalau gue udah nyadarin ini dari dulu, dari tahun 2012 ya kan. Itu para YouTuber di luar negeri itu sebenarnya udah duluan gitu, bahwa mereka tuh menyatakan nih kayaknya internet bakal membunuh televisi. Dan benar aja yang terjadi sekarang kan. Oke, langsung aja jadinya. Itu sedikit ya latar belakang mengapa bisa terjadi serial ini gitu ya. Nah, di episode kali ini saya baca dulu. Oh iya, saya akan membahas ya dari pengalaman saya lagi-lagi, yaitu solusi ketika kita lagi buat short film. Maksudnya gimana bang? Solusi gitu kan ya. Ya solusi. Nice. Karena lu nggak tahu, atau teman-teman sekalian ini nggak tahu, pas kita syuting itu ada aja kendala pasti ya. Jangan lu mikir wah ada kendala atau mungkin ada kendala. Pasti ada kendala, karena hidup itu adil, ada kebaikan, ada keburukan, ada yin, ada yang ya, ada Henry Cavill, ada gua. Jadi semua hidup tuh adil gitu. Ada yang bagusnya, ada yang nggak bagusnya gitu loh. Jadi nggak bisa lo kalau misalnya kalau ini dalam hal ini syuting film ya, lu besok mau syuting misalnya gitu, lu udah mikir tenang besok, nggak bisa ya. Lu harus punya plan A, plan B, C, D, E sampai Z. Itu udah biasa lah ya di dunia seni sebenarnya. Apalagi di dunia kalau dikerucutin ya dunia film. Dan apalagi kalau gua aja sebenarnya masih yang akan gua bahas ini adalah short film sebenarnya. Nah, kalau mau teman-teman belum tahu, kita ambil contoh nih, film gede ya. Jangan lu kira film gede sekelas Hollywood gak ada hal-hal yang udah direncanakan dengan baik, seolah-olah kayak besok gak ada apa-apa, kita pasti syuting tap kalau nggak tahu kacau balau. Contoh The Dark Knight ya. Christopher Nolan itu pernah dia syuting The Dark Knight ya. Itu harusnya ada scene, kalau nggak salah ya, itu lokasi di Miami kalau nggak salah ya. Jadi Miami ya, tiba-tiba hujan. Harusnya itu ada scene di Miami itu di luar gitu, nggak hujan ya kan. Jadi ada beberapa scene harusnya di syuting, hujan lebat, nggak jadi syuting. Si Christopher Nolan sutradaranya sampai jedot-jedotin pala ke tembok, duk gitu. Sampai si komposernya si Hans Zimmer itu nasihatin, udah daripada jedotin pala, mendingan kita solusinya apa nih, gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah mereka mengganti scene itu dengan scene lain. Tapi jadinya kata si Nolan di The Dark Knight itu ada katanya apa istilahnya, fase yang agak amburadul jadinya.
yang harusnya bagus jadi agak amburadul. Kita aja nontonnya kalau mau jujur The Dark Knight nggak ada yang amburadul sebenarnya kalau mau jujur, tapi katanya itulah penyebab fasenya katanya ada yang amburadul gitu kan. Itu aja kita nggak tahu kan, kita yang nggak tahu kan kalau misalnya itu ada sesuatu yang sebenarnya hilang, tapi itulah namanya solusi, ya kan. Nggak bisa ngelakuin ini, jangan terus jadi ya, walaupun dalam hal ini sih Christopher Nolan udah jerot-jerotin pala gitu kan, tapi dia nyari solusi gitu kan. Gimana nih baiknya, jadinya dia cari solusi shoot yang lain kalau nggak salah waktu itu buat nambelnya ibaratnya gitu. Itu contoh di The Dark Knight, ya kan. Kalau lo mau tahu juga yang dekat-dekat baru-baru ini tuh Shazam, ya. Tahu kan Shazam yang DC? Shazam itu kalau mau tahu kalau nggak salah adegan yang di mall, kalau nggak salah satunya ya. Shazam juga lumayan banyak masalah di filmnya sebenarnya. Salah satunya adalah ada aktor-aktor yang anak kecilnya itu yang jadwalnya ketat, jadi mereka juga ada syuting di tempat lain. Jadi ada hal yang ada apa istilahnya syuting harus mereka ngumpul bareng, ya kan, tiba-tiba ada satu anak yang dia lagi syuting di tempat lain, jadi terpaksa diakalin dulu yang tadinya harusnya scene-nya tuh di dalam rumah jadi di luar rumah segala macam, pokoknya ribet deh. Tapi ada satu scene banget yang istilahnya kacau banget itu, ada si Shazam lagi mau terbang, yang adegan mau terbang di mall gitu kan ya. Latar belakangnya itu kru semua, krunya ke syuting, gila gak? Kru ke syuting. Akhirnya diakalinnya sama sutradaranya pakai visual effects. Solusinya gimana nih? Aduh, yaudah solusi visual effect. Dikasih lah kru-krunya itu seolah-olah pakai bawa barang belanjaan gitu kan, tas-tas belanjaan, udah gitu ada yang dikasih pel segala macam, udah jadinya kayak orang di mall. Tapi intinya adalah harus ada solusinya A, B, C, D sampai Z. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau di karya-karya abang yang mana aja bang? Gitu kan ya? Apakah ada juga karya-karya abang yang harusnya sebenarnya pengennya A jadinya Z? Oh, hampir semuanya. Kalau jujur ya, inilah nggak enaknya. Semakin kecil kru ya teman-teman ya, itu semakin kemungkinan besar berubah dari yang tadinya konsepnya A menjadi Z gitu ya. Ibaratnya itu sangat mungkin makin gede kemungkinannya gitu kan. Contoh, gue pernah suatu klien ya minta gue bikin iklan 1 menit buat Instagram dan segala macam lah, pokoknya 1 menit penuh visual effects, ya kan, ceritanya nih. Udah dong, gue yang kasih ide ceritanya, gue yang kasih ide konsepnya segala macam, udah nih. Pas bawa pulang, gue tanya ke Bang Nasa, mungkin kalau lo kenal ya, Bang Nasa itu kan dulu salah satu yang ngurus visual effect juga selain gue gitu kan, jadi gue dibantuin Bang Nasa. Pas lagi ngobrol, gimana Nas, gini-gini, gimana ya? Waduh. Kita berdua konsep itu sebenarnya terlalu berat buat kita. Saya sendiri tahu pas lagi rapat gitu kan sama kliennya, sebenarnya dalam hati tahu, oh ini nggak apa-apa deh buat tantangan gitu kan. Pas nyampe rumah, gimana Nas, kira-kira bisa nggak? Ntar lihat deh. Waduh, pakai ntar lihat deh dulu nih. Sementara 2 minggu lagi udah harus deadline, gila nggak? Gitu kan. Solusinya gimana? Mikir kan. Waduh, oh ya gampang, ya kan. Kita syuting, ya kan, di lapangan kosong, ya kan. Terus kita matte painting. Buat teman-teman yang belum tahu matte painting itu apa? Matte painting itu kayak suatu proses di mana latar belakangnya kita ganti gitu kan. Dan itu bisa kita hanya pakai software 2D aja kayak After Effects, Nook gitu kan, macam-macam lah gitu kan ya. Oh ya udah fix, sip, tentuin tanggalnya. Pada saat itu calon bini gue yang saat itu jadi artisnya, ya kan, cuman bisa hari Sabtu. Ya, jadi dia cuma libur 1 hari kan di setiap minggu kerjaan dia. Jadi ya udah gitu kan ya. Jadi terpaksa kita syuting ya hari itu. Sementara harus deadline 2 minggu lagi, berarti syuting minggu depan. Udah gitu selama seminggu ini kita harus udah benar-benar fokus ngerjain videonya gitu kan, post production ya kan, ngedit visual effect-nya, ngedit videonya segala macam harus jadi selama seminggu, bayangin. Oke, udah kan. Hari H hujan lebat ya kan, dengan badai puting beliung datang Andra ya, yang si artisnya yang pada saat itu belum masih artisnya. Datang ya kan, hujan udah reda hujan, cuman kondisi lapangan becek hancur ya kan. Sedangkan ada adegan lompat lah apa segala macam, wah udah nggak bakal bisa deh, udah becek, udah kacau. Kita mikirannya nggak bisa nih. Kacau. Jadi mikir kan gimana ya ngakalinnya. Akhirnya singkat cerita gitu kan, kita lagi pusing gitu, gua langsung kita full ganti backgroundnya jadi 3D semua, ya kan.
Terus pada saat itu semuanya kita langsung kayak oke, terus gimana dong? Ya udah, syutingnya dulu. Akhirnya kita syuting pakai apa green screen yang bisa dilipat tuh, backgroundnya jadi green screen, ya kan? Udah gitu nantinya kita akan pakai 3D. Kalau mau jujur pada saat itu nggak kepikiran sama sekali. Maksudnya kita pada saat itu belum punya ilmu ataupun keyakinan apakah bisa render dengan cepat selesai seminggu apa segala macem gitu ya. Itu belum ada keyakinan sama sekali. Tapi benar-benar udah nggak apa-apa. Ini solusinya daripada ini aktor udah nyampe kita ngapa-ngapain, lapangan becek segala macem. Syuting di green screen, syuting semua di green screen. Ntar gampang lah buat ke depannya mau nantinya diganti backgroundnya kayak mau apa terserah lah gitu kan. Syuting green screen, tap kelar, ya kan? Habis itu satu problem lagi. Ada adegan terakhir di mana kayak nonjok gitu si karakternya. Ini gimana ya? Masalahnya kita nih cuma syuting di garasi, ya kan? Green screen-nya dipegangin gitu kan. Ini ada adegan kamera muter nih yang terakhir nih. Ya udah akhirnya yang terjadi adalah syuting nggak pakai green screen, muter, ya kan? Untuk ganti background-nya itu terpaksa kita harus istilahnya di rotoscoping. Jadi si artisnya yang lagi nonjok itu kita cut, kita potong gitu teman-teman pakai masking tools ibaratnya. Frame by frame, ya kan? Gitu kan. Mungkin ada beberapa teman yang nanya, "Kenapa nggak pakai green screen juga aja, Bang? Muter ikut green screen-nya." Jadi kita udah nyoba juga. Jadi kira kita nyoba juga. Cuman, ya kan, kalau kayak begitu trackingnya hancur. Jadi kita kan mau naruh nantinya juga sebagai kita kan nggak mau cuma rotoscoping doang. Kita nanti backgroundnya mau diganti sama 3D, gitu kan, background 3D. Itu ada istilahnya tracking. Tracking adalah gunanya jadi kita track dulu videonya, ya kan, biar nanti kalau kita taruh 3D di situ, 3D-nya itu seolah-olah ada di situ. Kamera muter dia benar-benar kayak seolah-olah backgroundnya tuh di situ gitu loh. Nggak yang kayak cuma naruh di depan kamera terus muter malah ngikutin kamera, gitu kan, ngerti nggak? Yang ngerti ya? Ya, ntar lu cari tahu sendiri deh. Gitu kan. Jadi gitu. Jadi kita rotoscoping baru biar bisa di tracking segala macam. Aduh. Itu si Bang Nasa tuh ahlinya rotoscoping sama tracking yang gua kasih ke dia. Nih, lo urus dah permasalahan sekarang. Lagi-lagi solusi yang masih belum ketemu nih, background nih. Iya kan? Gua tanya si Nasa kan, "Nas, lu bisa nggak bikin 3D bangunan?" "Bisa sih, tapi agak lama," katanya gitu. "Berapa lama?" "Masalahnya seminggu nih." Ya kan? Besoknya gue juga harus sudah edit, udah harus apa segala macam. Wah, kayaknya kalau nggak pasti ya udah deh. Akhirnya gue cari di website namanya turbosquid.com. Itu kan website di mana lu bisa beli 3D kan. Ada 3D gedung, kok bisa ada gitu loh. Nah inilah yang namanya kalau lu udah punya apa istilahnya solusi gitu kan. Paling nggak lu udah, udah, yang penting kita lakuin aja. Ntar ada aja tuh jalan. Percaya sama gue, ada aja ya. Kayak kalau dalam agama ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan kita ngasih nih gue kasih gitu kan. Pas lagi searching ada gedung literally gedung sesuai dengan keinginan kita lagi. Jadi kayak post apokaliptik gitu kan. Langsung gue beli. Waktu itu harganya kalau nggak salah mahal juga sekitar $600 berapa gitu. Pokoknya 8 jutaan mahal. Gue beli deh gitu kan. Toh kliennya bayarnya lumayan gitu kan. Gue beli, render, pas coba tes bisa. Cakep. Ya kan? Bayangin dari yang tadi putus asa, tadi pas hujan tuh teman-teman itu kita melongo dong gitu. Hujan, ya. Syutingnya di mana dong gitu kan? Langsung dah. Kita jangan kepatok syuting di lapangan. Kenapa otak kita mesti kepatok syuting lapangan? Akhirnya syuting di garasi, di tempat parkir mobil di rumah kontrakan gua. Jadi pada saat itu rumah gua lagi direnovasi karena ini kan. Jadi kita masih di rumah kontrakan gitu kan. Sep. Jadi. Ya kan? Akhirnya setelah lika-liku jadi gitu. Itulah yang dinamakan solusi dalam kita membuat film. Nah, contoh yang lebih baru lagi sebenarnya ada di short film kita yang terakhir kemarin di channel gue yang Taras Game ya. Kalau lo nonton itu ada short movie. Jadi kliennya minta pada saat itu tentang tentang game segala macam. Nah, ini termasuk yang paling banyak juga ya. Pergantian inti sari dari apa yang tadinya kita pengen buat menjadi suatu hal yang lain gitu. Awalnya kita pengen buat kayak short comedy film gitu, film short comedy gitu kan ya. Tapi di ide kita yang pertama ini kita butuh ada syuting di luar, pokoknya di lokasi yang nggak di situ terus gitu kan ya. Sementara corona. Akhirnya mikir, wah kayak susah. Udah. Kita mikirin gimana caranya. Nggak usah jauh-jauh syutingnya, tapi tetap jadi. Akhirnya kita mikir, oh iya dulu kan dengan klien yang sama kita pernah bikin seputar tentang game gitu kan ya. Ya seputaran tentang di rumah aja, main-main game di rumah segala macam gitu kan ya. Gitu kan.
Udah gitu dari klien ada permintaan satu lagi nih, tidak boleh ada pokoknya kata-kata ataupun apapun mengenai corona. Gila nggak lo? Jadi seolah-olah itu kayak bukan masa-masa corona, jangan sebut-sebut lah corona katanya gitu. Jadi nggak boleh ada, kalau bisa ya katanya jangan ada masker lah segala macam. Waduh, ya udah jadi ya udah deh. Akhirnya gue mikir gitu kan ceritanya apa. Akhirnya ketemu ya kan. Udah nih syuting. Jadi ceritanya ini si karakter utamanya itu kerjaannya kontraktor gitu kan ya. Terus akhirnya gimana nih? Ya udah deh, cari aja di sekeliling perumahan gua gitu ya. Mungkin ada rumah yang belum jadi gitu ya. Kebetulan gua udah pernah lihat di salah satu di perumahan gua ada tuh rumah yang lagi dibangun. Oke, kayaknya itu bisa dipakai. Jadi ntar ada adegan di mana ya si Gemma ngomong sama si ininya mandor segala macam di depan rumah itu aja, gue tinggal minta izin, Pak boleh ya syuting depan sini. Jadi seolah rumah itu yang lagi diurus si karakter utamanya ini. Tiba-tiba pas dicek sama Bang Ami udah jadi tuh rumah. Gimana ya? Akhirnya mikir lagi langsung di hari H. Jadi di hari H-nya coba nih, jadi lu ke lokasi ya kan, dengan PD-nya nih, lokasi nih, cek nih, Ami naik motor. Pas pulang, rumah udah jadi ya. Rumah udah jadi. Akhirnya yang terjadi adalah gue langsung, ya kan, itu jujur pas lagi hari pertama syuting, gue kemarin nggak tidur kan, karena gue ngurus segala macam, kamera siapin segala macam. Gue gelo, rada gelo gini, gue kayak kurang tidur gitu. Sekarang aja masih mata hitam nih, bakal syuting yang minggu lalu nih tuh masih, ya kan. Gue dalam keadaan gelo gitu, gue bawa kamera gue, lihat-lihat dekat rumah gue doang. Akhirnya dekat rumah gue ada lapangan bulu tangkis nggak kepake. Tapi rumahnya yang sebelah lapangan bulu tangkis itu begitu apa istilahnya? Begitu putih polos, walaupun ada beberapa coretan-coretan dinding gitu kan ya. Putih polos udah gitu kesannya kok memberikan kesan kayak pabrik. Kalau pabrik itu kan rata-rata ya udah dindingnya putih polos aja gitu, terus lurus, terus bangunannya ya udah gitu aja gitu ya. Gitu kan ya. Terus gue dapat ide langsung ting gitu kan ya. Light bulb. Ya udah nggak usah jauh-jauh, syuting di sini aja. Nah, gimana ngakalinnya supaya gue seolah-olah memberikan ilusi kepada penonton kalau itu adalah pabrik yang lagi dia ada kerjaan kontraktor. Gue cari di YouTube ya kan, cari free copyright footage pabrik yang lagi ada kerjaan kontraktor, ketemu. Gila nggak lo? Ya udah, gue pakai itu dulu set. Sebelum lihat behind the scene-nya aja lo pada banyak yang nggak tahu. Gue baca komen gila, ternyata pas lihat behind the scene-nya, gila ternyata cuma dekat rumah doang. Ya itulah yang namanya solusi ketika lo buat film. Jadi jangan terpatok. Jadi kalau misalnya awalnya benar-benar pengen syuting misalnya di pabrik beneran gitu kan ya, terus tiba-tiba pabriknya nggak bisa, jangan terus lu buntu itu, aduh gimana nih gitu kan. Sebenarnya kalau lu sadar sinetron di Indonesia tuh penuh dengan orang-orang yang sebenarnya super mega kreatif. Kenapa gue bilang gitu? Mungkin lu ngejelek-jelekin ya kan, sinetron Indonesia tapi lu tahu nggak, mereka tuh syuting siang malamnya tayang. Lu bisa kebayang nggak syuting siang malamnya tayang? Ya terpaksa lu pasti juga lokasi yang dekat-dekat. Gue aja kalau nonton sinetron Indonesia yang baru-baru ya, bukan yang lama-lama yang lagi diputar lagi, yang sekarang diputar lagi tuh yang lama-lama. Gue kalau nonton yang baru-baru itu aja gue lagi kayak gini, kayak loh ini kayaknya di tempat-tempat ini mulu. Pokoknya ada jalan terus ada tembok gitu kan, udah gitu gue tau banget itu malam, cuman dibuat seolah-olah kayak siang, ditembak lampu gitu kan seolah-olah kayak siang. Ya itulah karena sinetron di stripping, syuting malamnya buat tayang pagi, syuting pagi buat tayang malam, gila kan gitu kan. Nah sama, jadi harus ada solusi teman-teman intinya gitu ya. Jangan lu, soalnya ada beberapa dari lu yang nanya, Bang, gue gimana ya, budget kecil mau gini-gini. Lu sesuai sama budget. Lu kalau lihat di channel gue yang Tararts Movie, di mana gue upload short movie gue tuh menyesuaikan dengan budget gue. Ya kan banyak orang yang bilang, haha syuting di rumah mulu. Ya gue ada budgetnya segitu. Kalau pada kasih gue budget, gue pergi ke daerah-daerah izin, Pak, numpang syuting ya. Kan lu kadang nggak pakai duit. Nyewa tempat. Gue bikin seri namanya The Hideout. Nyewa tempat, bayar makan, bayar aktor. Itu juga sampai 40 juta buat satu episode ya kan. Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau mau irit budget ya kayak gitu kan. Syukur-syukur kalau lu banyak link, banyak kenalan yang jadinya yaudah tempatnya nggak usah bayar bla bla bla, enak gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ada link gitu teman-teman. Jadi intinya adalah selalu teman-teman harus punya solusi dalam membuat film teman-teman gitu kan ya. Terus itu solusi satu ya, itu baru lokasi. Di film kemarin tuh banyak hal-hal kecil yang lucu-lucu gitu ya. Ada adegan yang harusnya syuting di script tapi lupa ya kan.
Kalau misalnya syuting gede teman-teman itu kan ada yang namanya script supervisor. Kita amit-amit ada script supervisor. Kagak ada lah. Di lokasi aja ada script yang diganti seketika gitu. Oh, diganti nih. Tapi akhirnya ada yang lewat. Ya, belum ke syuting gitu kan ya. Akhirnya gue lakuin magic gue di editing gitu kan ya. Nah, ini juga nih penting nih. Jangan lu nyewa editor yang nggak bisa ngedit ya. Oh bang, dia bisa ngedit kok. Harus tahu bedanya editor sama operator. Kalau cuma bisa cut apa-apa itu namanya operator. Editor itu adalah yang bisa memperbaiki. Jadi misalnya ada yang kurang kayak tadi, dia edit seolah-olah nggak ada yang kurang. Ya, kayak film Star Wars. Star Wars yang keempat ya kan, alias itu sebenarnya Star Wars yang pertama kan sebenarnya kan, Star Wars episode 4. Itu kan George Lucas sebenarnya konon kabarnya itu film berantakan sebenarnya. Tapi editor yang bikin jadi nyatu, jadi film yang bagus. Editor itu baru namanya. Kalau lu cuman cut ya elah. Ponakan gue bisa ya, apa tuh KineMaster, KineMaster sekarang anak-anak kan pakai KineMaster segala macam bisa. Nggak usah ngomong. Tapi kalau editor yang bener, yang ngedit itu adalah rapi gitu ya kan. Itu bedanya editor sama operator gitu. Nah, jadi teman-teman intinya harus ada solusi. Nah, di film yang kemarin itu ada itulah yang skrip nggak ke ini. Terus ada lagi yang paling lucu, dan beberapa lo ada yang nyadarin, tapi bisa cuma sedikit banget yang nyadarin. Cuman satu gue liat komen, ya kan? Ada yang komen gini, itu Bang Gemma kok ada mic di kemejanya di luar katanya. Hahaha, naruh mic-nya di luar ya katanya gitu. Kenapa tuh bisa cuma satu orang yang ngomong, ya kan? Karena ada adegan di short film itu di mana sebelum gue mau berangkat dia ambil tuh kayak rekaman audio. Dia seolah-olah kayak lagi bikin vlog, bukan vlog sih, lebih audiolog. Kayak audiolog kayak atau kayak apa ya, diary audio gitu kan. Live report. Iya, live report. Jadi kayak live report gitu. Jadi seolah-olah jadi dia lagi ya hari kesekian mau berangkat sih. Padahal itu tau nggak apa. Jadi kita kemarin syuting. Pas lagi review filenya di komputer. Loh, Gem, kok lo naruh ini di luar sih pinter? Oh iya, gue taruh mic di luar dong katanya. Aduh, mau syuting ulang nggak bisa. Yaudah, daripada syuting ulang kita tambahin satu scene di mana-mana seolah-olah lu lagi live report. Itu adalah solusi. Daripada lu ngulang lagi semua scene yang di awal-awal tadi. Aktor-aktor udah pada nggak ada, hari kedua udah pada nggak ada, Amis segala macam udah nggak ada. Itu hari pertama semua. Akhirnya dia kaliannya tambah lagi syuting satu scene di mana live report, saya mau berangkat. Aduh ya, jadi itu adalah salah satu contoh solusi ya dalam mengerjakan film gitu teman-teman. Intinya adalah kalau teman-teman bikin film jangan pernah buntu ya pikirannya. Jadi selalu solusi. Inilah kenapa disebutnya pekerja kreatif, karena emang harus kreatif gitu kan. Jangan sampai buntu. Siapa nih? Jadi jangan pernah buntu, harus teman-teman selalu kreatif gitu kan ya. Dah, itu aja sih yang pengen gue bahas di episode pertama kali ini ya. Semoga bermanfaat. Banyak orang ya, soalnya jujur aja, bahkan ada teman-teman gue nih, jujur aja, gue gak sebut namanya, tapi ada teman gue yang kerja di PH sekalipun, ada yang kadang-kadang mohon maaf gak kreatif ya. Jadi pernah cerita sama gue, iya gue ada job gini, terus ternyata aduh kejadiannya begini, akhirnya gue gak jadi. Padahal dalam hati gue, kalau aja tuh job ke gue nyari solusi gimana caranya itu bisa tetap kejadian gitu kan ya. Tapi ternyata teman gue nyerah gitu kan. Nah, padahal kalau teman-teman mau tahu di Hollywood pun, aduh itu sering banget terjadi. Lu kalau mau tahu Ant-Man yang kedua reshoot, lu kalau mau tahu Hobbit yang ketiga itu kalau nggak salah deadline-nya dimajuin tiba-tiba, sampai keriting si sutradaranya kepalanya. Gimana caranya nih yang harusnya masih sebulan 2 bulan syuting tiba-tiba dimajuin tinggal sebulan deadline, gila nggak? Gitu-gitu ada pasti di kehidupan nyata gitu kan. Jadi ya kita harus mau gitu kan ya, cari solusi gitu kan. Keep kreatif gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk episode 1 kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat untuk kamu-kamu semua. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya dan berikutnya di Tara Arts Network dan Tara Arts yang lainnya tentunya. Sampai jumpa.